aplikasi prakteknya. Ini proses bisnisnya ya, alurnya. Jadi kalau bicara proses bisnis berarti bicara alurnya, apa aja isinya. Di Saiba ini nanti alurnya mulai dari dokumen sumber inputnya, kemudian nanti dicatat di buku besar kas atau buku besar akrual. Jadi kalau Saibanya ini masih nanti misalnya masih ada dua treatment, kemudian selanjutnya setelah itu ada migrasi saldo awal, mengambil posisi saldo awal di tahun sebelumnya, kemudian pencatatan transaksi-transaksi anggaran, ini nomor 4, ada transaksi DIPA-nya dari sisi pendapatannya, kemudian dari transaksi belanja keuangannya, mengambil data SPM maupun SP2D yang telah dicatat di aplikasi Silabinya, kemudian dari sisi persediaan, ketika ada transaksi SPM maupun SP2D yang mempunyai akun persediaan, maka itu akan dicatatkan di aplikasi Saibanya. Dan nanti menunggu proses migrasi aset persediaan yang berasal dari aplikasi Simak BMN. Kemudian juga terkait pengembalian belanja. Nah, kemudian setelah transaksinya dicatat, maka akan dalam aplikasinya akan dilakukan mapping akun antara akun kas dan akun akrualnya. Jadi terdapat proses bisnis secara aplikasi berupa jurnal akuntansi dan sebagainya, termasuk juga nantinya ada jurnal penyesuaian maupun jurnal reklasifikasi neraca. Jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan di akhir tahun untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang diakui di tahun berkenaan dan mana yang akan diakui di tahun berikutnya. Kemudian terkait reklasifikasi nanti akan ada jurnal-jurnal yang terkait dengan pencatatan neraca-neraca apakah sudah diterbitkan SP2D-nya atau tidak. Kalau sudah berarti nanti dapat dicatatkan sebagai aset. Kalau belum berarti nanti asetnya tersebut berstatus dalam transisi. Kemudian terakhir terkait outputnya yaitu laporan keuangan. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir inilah proses bisnis aplikasi Saibanya. Ini yang tadi dijelaskan. Outputnya laporan keuangan tujuannya supaya lebih dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jadi dari aplikasi Saiba ini nanti untuk direkonkan dengan aplikasi sistem akuntansi pemerintah pusat yang dari Bendahara Umum Negara nanti melalui aplikasi iRekon LK. Nah, itu outputnya itu ditandingkan di aplikasi iRekon LK tadi. Ketika sudah diterbitkan berita acara rekonsiliasi, maka dari sisi SAI-nya atau satkernya laporan keuangan tersebut dapat diterbitkan. Ini gambaran antara buku besar general ledger-nya antara sisi kas maupun aktual. Ini juga cukup kalian baca nantinya ya, silakan dibaca. Saya mungkin langsung ke praktek aplikasinya. Nanti untuk ini tidak saya detailkan untuk dijelaskan, tapi kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan. Ada satu lagi slide-nya. Sebentar. Ini yang aplikasi iRekon LK, ini di-manage atau dikelola oleh kantor vertikal KPPN di tiap daerah terkait fungsi adminnya. Masing-masing satuan kerja bermitra dengan KPPN, maka untuk pelaksanaan rekonsiliasinya nanti dilakukan antara KPPN bersangkutan dengan satuan kerja masing-masing. Ini sistemnya basisnya web ya, jadi berbeda dengan di sebelum tahun 2015 atau sebelum terbitnya SPAN dan Sakti.
Jadi pada awalnya memang untuk fungsi rekonsiliasi ini ada modulnya di aplikasi SPAN, tapi pada awal implementasi di, eh, diidentifikasi bahwa untuk proses rekonsiliasi ini ternyata membutuhkan source yang banyak sehingga tidak diintegrasikan ke dalam SPAN tetapi dipisah di luar SPAN, artinya dikelola atau dibuat dengan aplikasi tersendiri. Jadi aplikasi di sisi BUN nanti adalah SPAN, aplikasi di sisi satuan kerja nanti adalah Sakti. SPAN dan Sakti nanti dilakukan rekonsiliasi di luar dua sistem tadi, yaitu aplikasi iRekon LK. Dan ini basisnya web, sama dengan aplikasi gaji nantinya juga berbasis web. Kemudian ADK atau data dari aplikasi Saiba nanti dilakukan rekonsiliasi dengan data-data yang dihasilkan dari SPAN. Dan ini nanti menghasilkan berita acara rekonsiliasi, termasuk juga di sisi asetnya. Ini monitoringnya bisa dilakukan juga oleh KPPN, dan karena ini dikelola oleh KPPN, maka ini tidak kita pelajari dan tidak bisa dipraktikkan juga, mengingat tidak ada media yang tepat untuk melakukan pelatihan ini. Ini hanya sebagai informasi kepada kalian saja. Ini fungsi monitoringnya. Ketika KPPN melihat sesuatu dalam monitoringnya, maka diklarifikasi langsung kepada satuan kerja bersangkutan. Dan ini sesuai periode ya, dan untuk tahu bulan ini atau tanggal minggu ini, kebetulan periode untuk rekonsiliasi di bulan, untuk transaksi-transaksi bulan Desember tahun 2020. Jadi tidak serta-merta setiap hari kerja itu periode rekonnya dibuka. Jadi nanti akan ada warning atau ada alert bahwa periode rekon telah dibuka dan itu memiliki masa terbatas sehingga satuan kerja harus selalu siap untuk melakukan rekonsiliasi. Karena medianya, aplikasi e-rekon ini tidak tersedia 24/7, artinya ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan rekonsiliasi. Ini untuk download laporan keuangannya di sisi KPPN, ini untuk integrasi data SIMAK-nya juga ada di laporan iRekon LK. Ini alurnya seperti ini ya, nanti kita minggu depan belajar aplikasi persediaan dan aplikasi SIMAK. Jadi aplikasi persediaan walaupun sama-sama aset, tapi memang penggunaannya yang terbatas. Persediaan itu barang yang habis pakai, itu aplikasinya terpisah, tapi terintegrasi dengan SIMAK BMN. Jadi barang-barang yang tercatat di aplikasi persediaan nanti secara periodik ditransfer ke aplikasi SIMAK BMN untuk digabungkan menjadi suatu neraca. Neraca isinya adalah aset tetap maupun persediaan, di mana nanti kalau neracanya sudah terbuat di aplikasi SIMAK, nanti akan dikirim jurnal asetnya ke aplikasi Saiba untuk membentuk neraca. Dan aplikasi Saiba ini nanti ADK-nya dikirimkan ke iRekon LK untuk dibuatkan rekonsiliasi dengan sistem akuntansi pemerintah di sisi BUN-nya. Ini gambarannya. Ini penggunaan dari aplikasi iRekon-nya. Kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan, saya akan langsung skip. Ini terlalu banyak untuk aplikasi Rekon.
Sudah. Baik, sebelum ke praktek, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi silakan diinstal ya, sambil diinstal. Kalau ada masalah pada saat melakukan instalasi, silakan disampaikan. Jadi nanti kita akan transaksi-transaksi yang dari aplikasi SAS kemarin akan langsung ditransfer ke aplikasi Saiba. Ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan input dan sebagainya. Jadi kalau kemarin kita ada beberapa transaksi yang tidak banyak sih bagi setiap satker, cuma rata-rata satker transaksinya banyak, sehingga untuk meminimalkan risiko salah input dan sebagainya, maka ada integrasi antara aplikasi SAS dengan aplikasi Saiba. Dan ini transfernya nanti seperti ini. Nanti ada kopi DIPA dari aplikasi SAS, kemudian kalau ada revisi, revisinya DIPA juga ditransfer ke aplikasi dari aplikasi SAS ke aplikasi Saiba. Nanti juga ada kopi SPM dan SP2D untuk transaksi-transaksi belanjanya atau transaksi pengeluarannya, dan juga ada kopi pendapatan dari aplikasi SAS. Tapi untuk pendapatan ini, karena minggu kemarin yang terkait aplikasi SAS kita tidak membuat user bendahara penerimaan. Jadi untuk kopi pendapatan ini diambil dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Dan minggu kemarin sepertinya kita tidak melakukan transaksi apapun di bendahara penerimaan, hanya di bendahara pengeluaran. Maka untuk data di bendahara penerimaan seharusnya kosong. Kalau kosong berarti tidak dapat ditransfer. Maka nanti untuk penginputan pendapatannya kita lakukan langsung di aplikasi Saibanya. Jadi tidak kopi pendapatan ini tidak kita lakukan. Dan biasanya yang dicatat ini memang pendapatan-pendapatan yang berasal dari akun fungsional, PNBP fungsional dari satuan kerja bersangkutan. Kalau boleh, kalau misalnya ada, jadi kalau ini hubungannya juga dengan aplikasi Simponi juga ada. Jadi kalau misalnya nanti kalian sebagai bendahara atau pengelola keuangan, kalian bisa meminta fungsi admin di aplikasi Simponi punya DJA untuk billing PNBP-nya. Kalau kalian mendapatkan fungsi admin nanti, maka ada fitur download ADK untuk seluruh PNBP yang satuan kerjanya adalah satuan kerja kantor kalian. Ketika sudah ada fitur itu, maka ADK-nya itu langsung dapat diupload di aplikasi SAS untuk bendahara, untuk user bendahara penerimaan, sehingga ketika nanti sudah diupload, maka tinggal dilakukan penyesuaian apakah benar itu penerimaan-penerimaan yang merupakan kewajiban dari wajib setor kepada satker kalian. Contohnya misalnya kalian nanti ditempatkan di kantor BPN, ATR BPN misalnya, di mana untuk seluruh pembayaran terkait tanah dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui aplikasi Simponi. Otomatis tidak dapat dimonitor satu persatu untuk siapa yang sudah nyetor atau belum. Itu fungsi dari menu admin di aplikasi Simponi itu nanti adalah mendownload seluruh transaksi yang dilakukan oleh wajib setor terkait pembayaran transaksi terkait tanah dan sebagainya. Jadi yang untuk kopi pendapatan nanti kita lakukan input manual, tidak ada kopi transfer. Ini langkahnya. Untuk DIPA kita nanti terkoneksi dengan user admin yang di aplikasi SAS. Untuk transaksi pengeluaran kita nanti terkoneksi dengan user SPM di aplikasi SAS. Untuk transaksi pendapatan koneksinya dengan bendahara penerimaan. Tapi kita tidak lakukan ini nanti. Ini tutorialnya.
Untuk data SP2D, kalau secara aslinya memang bisa langsung unduh dari aplikasi online monitoring span ya. Tapi karena kita kemarin dummy semua, jadi tidak mungkin ada di aplikasi online monitoring span. Jadi nanti kita ambil data transaksi yang kemarin kita input saja. Syaratnya harus ini load master di aplikasi SaaS-nya untuk seluruh transaksi SPM. Sepertinya itu terkait, nanti akan ada posting juga sebelum dapat dicetak laporan keuangannya, maka akan ada posting. Dan ini harus dilakukan. Dan untuk output dari laporan keuangannya ini berupa ADK nanti dikirimkan, ada menu tersendiri. Tapi kalau misalnya terkait ujian akhir nanti, artinya kalau memang praktek berarti tidak ada ADK, berarti nanti terkait pencetakan laporan keuangan saja, nanti ada di menu laporan sebenarnya. Demikian ini yang akan kita lakukan ya hari minggu ini atau hari ini. Jadi untuk pengenalan teorinya sudah selesai. Kalau misalnya ditanyakan silakan. Kalau enggak kita siap-siap untuk praktek aplikasi Saibanya. Baik, untuk instalasinya sudah dilakukan semua. Ada yang punya yang bermasalah atau tidak instalasinya? Kalau tidak mungkin langsung praktek saja ya. Loginnya menggunakan admin. Sudah semua, kalau sudah semua maka kita akan pilih satuan kerjanya ya. Jadi di sini ada menu tabel referensi di sini. Banyak menu di sini, tapi yang akan kita eksekusi yang tabel satuan kerja, satker kita pilih.
kemudian tambah. Kemudian kita lakukan kode satker yang kemarin ya, yang Pengadilan Negeri Tegal itu. Jadi kita BA-nya itu 005, salah satunya 01, wilayahnya ini 0300. Jadi untuk wilayah ini tidak spesifik ya, memang kalau Tegal itu 0317, 0307 kalau nggak salah. Tapi kalau karena nanti apa namanya wilayahnya ini ya wilayah pusat yang kita isikan, karena untuk jenis DIPA-nya ini adalah DIPA KD, kantor daerah. Kalau misalnya jenis DIPA-nya ini adalah tugas pembantuan atau dekonsentrasi, maka bisa diisi langsung ke wilayah kabupatennya. Tapi kalau yang untuk DIPA yang kodenya kantor daerah, maka wilayahnya diisi sampai dengan provinsinya saja 0300. Satuan kerjanya kita isi 565. Ini diisi. Kalau nggak salah ini. Dan simpan. Sudah, kalau sudah kita keluar. Kemudian setelah itu registrasi user. Di menu utility kita klik tambah di sini. Untuk nama jangan lupa nama kalian. Nama kalian. Kemudian ini user ID-nya. Selain admin ya, jadi bebas, saya operator aja berarti. Ini tahun kerjanya, jenis kewenangannya sesuai dengan DIPA-nya, kantor daerah. Non BLU untuk status satkernya bukan BLU, jadi kita setelah ini kita simpan. Sudah terbentuk. Kalau sudah selesai keluar. Sudah keluar. Set direktorinya tidak usah diapa-apakan, default-nya aja seperti itu. Jadi itu di menu admin itu hanya itu yang kita lakukan. Setelah ini kita log off dan login-nya itu menggunakan user operator tadi yang kita buat. Sudah login menggunakan user operator, namanya sudah muncul, KPA-nya, unit akuntansi kuasa pengguna agaranya juga sudah muncul. Untuk SAIBA-nya sesuai dengan versi yang telah diupdate, versi 1903. Dari sini ada yang kesulitan? Pak, kalau mau login ulang tadi username-nya apa ya, Pak? Gimana? Nggak dengar? Kalau mau login ulang username-nya apa? Username-nya yang dibuat tadi apa? Yang tadi dibuat di menu admin tadi. Kalau lupa, tinggal masuk ke menu admin. Di utility registrasi user ini apa nih? Diklik di sini nih, centang. Dan cetak. Kalau dicetak nanti muncul nih. Bukan ini, sorry. Diubah. Nah ini. Kalau mau ubah passwordnya juga bisa di sini. Sorry, ini gitu. Ini. Nah, ini passwordnya diubah juga bisa. Kalau lupa. Sudah bisa, Pak. Gimana? Sudah bisa? Iya, sudah bisa, Pak. Ya.
izin bertanya. Kalau sudah, ini di tab referensi tidak ada yang kita. Halo, ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Waktu dibuka yang OP itu ada muncul kotak itu tulisannya open, Pak. Dia nyambung di Saiba 2019. Terus disuruh pilih file gitu, Pak. Enggak, sempurna itu berarti untuk enggak sempurna instalasinya. Sudah diupdate belum? Dilakukan update belum? Sudah, Pak, tadi. Sudah. Kok suruh minta open ya? Atau Ada yang update ulang gitu, Pak. Iya, kalau install ulang sih kalau saya sih. Iya, Pak, sebentar saya coba. Install ulang sih sebenarnya. Terima kasih, Pak. Di tab referensi ini tidak ada transaksi nanti akan dilakukan proses. Jadi kita kita di menu transaksi. Pertama kita akan melakukan copy DIPA dari aplikasi SAS. Jadi ini ada menu. Kemarin kalau nggak salah tidak ada revisi ya, berarti cuma copy DIPA aja dari aplikasi SAS. Klik di sini. Kemudian masuk ke user SAS yang admin. Kan usernya admin ya, pasnya admin juga. Koneksi berhasil. Kalau koneksi gagal berarti MySQL install bat-nya itu belum nyala atau itu diaktifkan dulu di aplikasi SAS-nya. Jadi kalau misalnya DC, kemudian DB SAS, yang ininya klik kanan, dan administrator itu mungkin kalau misalnya nanti muncul pop-up belum aktif, ini diaktifkan dulu. Ini sudah terkumpul. Ini DIPA-nya dipilih, cuma ada satu ya. Di tanggal dokumennya juga given, otomatis tanggal buktinya juga otomatis tidak kita rubah. Kita hanya melakukan pemilihan nomor dokumen saja. Setelah itu proses. Copy data bagus selesai. Keluar. Kalau mau dicek, bisa dilihat di daftar DIPA-nya. Ini sudah muncul tahun anggaran 2019. Ada yang bermasalah copy DIPA ini? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi ke langkah berikutnya adalah melakukan copy transaksi belanja, transaksi pengeluaran dari aplikasi SAS ke aplikasi Saiba. Ada di menu transaksi, kemudian pilih copy SPM SP2D dari aplikasi SAS. Dan ini dia akan meminta user password di aplikasi SAS. Yang kita isikan adalah password yang user SPM. Jadi bukan SPP ya, user SPM kita password. Tapi pastikan bahwa di aplikasi SAS-nya untuk user SPM itu sudah dilakukan load master semua. Kalau belum, maka tidak akan terbawa ke tertransfer ke aplikasi Saiba. Kita lakukan. Pak, izin bertanya tadi setelah lihat daftar DIPA tadi klik apa Pak untuk masuk ke user SAS? Ini copy SPM SP2D dari aplikasi SAS. Oh, baik Pak, makasih Pak. Masuk ke user SPM-nya. Koneksi berhasil. Dia akan minta rentang waktu SP2D yang ditransfer. Kita kemarin kan bulan Februari semua ya. Saya nggak tahu apakah kemarin kalian input
SPM-nya di bulan Februari semua atau bulan-bulan berapa, tapi kemarin karena saya input latihannya menggunakan bulan Februari di 1 bulan, maka saya tarik data untuk transaksi belanja yang di bulan Februari. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 28, sehingga nanti dalam 1 bulan itu akan tertarik datanya semua. Saya klik proses, copy data SPM, selesai. Jadi ternyata kemarin ada SPM induk 4, SPM pengeluaran 11, SPM potongan 4. Tergantung transaksi yang kalian input di aplikasi SAS-nya ya. Kalau sudah, keluar di sini. Dan ini bisa dilihat daftar SPM dan SP2D-nya. Ini ada 4 SPM, kalau nggak salah ini SPM UP, ini apa ya, 52 gaji ya. Gajinya yang 51, ini DL kalau nggak salah, ini apa kemarin? Ada 4 transaksi. Dari sini sudah bisa semua. Pak, izin bertanya. Silakan. Silakan. Pak, tadi saya sudah nyoba copy DIPA dari aplikasi SAS, tapi nggak ada yang keluar di nomor dokumennya, Pak. Bisa share screen nggak? Nanti coba dilihat bareng-bareng. Saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP ya. Bentar, ya. Coba dicek di ininya, di aplikasi SAS-nya. Jadi bentar ya. SAS. Di aplikasi SAS-nya masuk ke menu user SPM. Ini kemudian posisi yang ini sudah catat SP2D-nya sudah tercatat semua atau belum. Jadi kalau misalnya saya cek ya, 01, ini kebetulan sudah dicatat, jadi tidak, kalau sudah dicatat berarti tidak ada yang muncul. Dan sudah di load master berarti sudah tidak ada yang muncul. Ini memastikan bahwa semuanya transaksinya sudah dicatat nomor SP2D. Kalau masih ada berarti ada yang belum dicatat. Kalau ini kosong semua berarti sudah dicatat. Yang langkah kedua adalah load master ini. Nah, ini load masternya ini apakah ada list di sini yang belum di load? Coba dilihat, Mbak. Oh ya, baik, Pak. Kalau belum di load, nanti di load semua, baru nanti balik lagi ke aplikasi Saiba. Baik, Pak, akan saya lihat dulu. Ya, nanti kabari hasilnya ya. Itu copy transaksi belanjanya sudah dilakukan, DIPA-nya sudah muncul, SP2D transaksi SPM-nya juga sudah muncul di aplikasi Saiba. Ini secara sistem ini sudah membentuk jurnal akuntansi ya, jadi sudah membentuk buku besarnya, sudah masuk ke semua. Ketika proses copy SPM tadi dilakukan, copy DIPA tadi dilakukan. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat di slide satu lagi yang saya bagikan kemarin, yang ini ya. Yang ini nih, ada slide terkait ini. Ini kalian lihat di bagian ini. Nah, tadi pada saat kita melakukan copy DIPA ya dari aplikasi SAS, maka otomatis terbentuk jurnal ini, piutang dari kun dan allotment belanja. Anggaran belanjanya pada DIPA sudah tercatat, kemudian anggaran
pendapatannya ada muncul estimasi pendapatan dan utang kepada kun. Tapi kalau nggak salah nanti tadi di pengadilan negeri ini tidak ada estimasi pendapatannya, saya cek tadi kosong. Jadi hanya membentuk jurnal ini aja, piutang dari kun, kas umum negara, kreditnya allotment belanja. Jadi jurnalnya itu di Saibanya kita tidak langsung berhubungan dengan jurnal memang. Tapi kalau memang diperlukan nanti ada menu untuk membuat jurnal dan sebagainya. Tuh, kalau yang transaksi belanja mana? Oh ini. Transaksi belanja tadi pembentukan jurnalnya ini. Jadi tadi kalau misalnya ada akun 51 atau belanja pegawai tadi akan membentuk jurnal ini, kemudian dia mengurangi piutang dari kun. Jadi menggunakan DIPA yang DIPA-nya allotment belanjanya tadi nanti akan terkurangi. Piutang dari kunnya juga berkurang. Ini untuk kalau dari sisi akrual, maka piutang dari kunnya ini bunyinya adalah DL, DEL, ditagihkan ke entitas lainnya. Ini nanti ya kalau ada persediaan, nanti belum diregister ini berarti datanya hanya baru dari satu sisi. Dari sisi keuangannya sudah ada transaksi belanja persediaan, tetapi dari sisi aplikasi SIMAK-nya belum mendapat kiriman data aplikasi pencatatan persediaan. Jadi kalau terkait aset maupun persediaan memang harus resiprokal, artinya dari sisi keuangannya tercatat, dari sisi asetnya juga harus dicatat. Kalau misalnya hanya dari satu sisi saja, maka nanti akan membentuk akun persediaan atau aset tetap yang belum diregister. Itu artinya kalau nanti dalam laporan keuangan satuan kerja ada pos ini, maka ada satu sisi yang belum dilakukan. Kalau dalam hal ini berarti dari sisi pencatatan di aplikasi SIMAK BME-nya belum ditransfer ke aplikasi Saibanya. Kalau sudah ditransfer, maka dari sisi keuangan sudah ada, dari sisi pencatatan aset tetapnya sudah ada, sehingga nanti akan membentuk jurnal persediaan atau jurnal aset tetap, tidak ada kata-kata belum diregisternya. Itu penjelasannya. Ya, sementara itu kita lanjut lagi ke aplikasi Saibanya. Di menu transaksi ini hanya itu yang kita lakukan ya. Kita bukan BLU sehingga kita tidak ada daftar SP3B, SP2B BLU-nya. Ini mirip ya, cuma SPM atau SP2D, cuma kata-katanya aja yang beda. Kemudian satuan kerja ini juga tidak ada transaksi hibah atau pinjaman luar negeri, atau sehingga tidak ada daftar SP2HL, SP4HL, dan sebagainya. Berarti di skip juga. Nah, kemudian dari sisi pendapatan, kita tidak membuat user bendara penerimaan kemarin ya. Jadi kalau misalnya mau dilihat di aplikasi SAS-nya, di menu admin aplikasi SAS untuk usernya ya, kalian kalau mau buat user untuk bendara penerimaan, maka ini settingannya levelnya operator, menunya nomor 3 yang bendara penerimaan. Kalau sudah ada itu, berarti bisa masuk untuk cuma melihat menunya ya. Ini untuk modul silabi penerimaan. Jadi kalau kita melakukan transaksi di sini, maka untuk kopi pendapatan bisa dilakukan atau ditransfer ke aplikasi Saiba. Tapi karena kita minggu kemarin tidak melakukan ini, maka tidak ada data transaksi yang ada di sini. Jadi mulai dari setting bendara penerimaannya, ini pengelola PNBP maupun apa, kemudian transaksinya nih, kosong ya. Kosong. Nih,
yang saya sebutkan tadi, ADK Simponi dan sebagainya. Kalian kalau nanti punya user admin di Simponi, maka ADK-nya bisa ditransfer ke sini. Ketika ditransfer nanti otomatis muncul, jadi kita tidak menginput satu-satu. Dan ketika sudah ada muncul transaksinya di sini, maka nanti akan dapat ditransfer ke aplikasi Cyber. Ini untuk gambaran saja ya. Ya. Kita balik lagi ke aplikasi Cyber-nya. Nah, karena kita tidak melakukan copy pendapatan, kita menginput manual untuk sisi pendapatannya, dan jika nanti kita latihan untuk penggunaan belanja, maka ada menu penggunaan belanja di sini. Coba saya bikin transaksi dummy-nya ya. Jadi kita mungkin skenario-nya masih sama, bulan Februari yang kita simulasikan, sehingga ini asumsi adalah pendapatan-pendapatan yang diterima atau yang dilakukan di bulan Februari. Berarti saya ambil contohnya di sini 15 Februari 2019. Nomor NTB-nya ini, NTB ini nomor transaksi bank ya. Ini dihasilkan oleh bank ya. Jadi kalau kita nyetor penerimaan negara itu nanti bank akan memberikan nomor transaksi bank. Jadi itu bukan kita yang buat. Kalau di sisi kita itu nomor NTPN itu yang nomor NTPN dihasilkan dari sistem Kementerian Keuangan. Ini bikin dummy saja. digit, kode KPPE-nya, dan NTP-nya juga sama. Tanggal bukunya kemudian akunnya, ini akunnya terkait pengadilan agama ya kemarin. Saya cari di sini. Nah ini nih. Yang terkait pengadilan agama ini nih, 423413. Pendapatan uang meja atau leges dan upah pada panitera badan. Kegiatannya kemarin kita lihat DIPA-nya ya.
Pipanya berarti masuk ke kegiatan ini nih 1066 970 berarti. Karena outputnya dia indeks kepuasan pengguna layanan. Outputnya 970. Tapi sebenarnya untuk PNBP ya, kepala 42 itu sebenarnya tidak harus, kalau ngisi di Simponi itu dia 00 semua di kodenya. Jadi yang ada isian kegiatan output sebenarnya itu adalah transaksi-transaksi pembelian belanja itu nanti. Jadi kalau misalnya ini coba nih saya isi 000 ya. Tidak. Oh, nggak mau dia. Oke, kita balik lagi. Kalau di Simponi tidak diisi itu, jadi kita pada saat kita membuat billing kita tidak mengisi itunya, kegiatan outputnya. Ini contohnya bayar berapa ya? 100.000 ya. Simpan. Ini untuk pendapatan yang kita terima. Jadi dalam bulan Februari mungkin ada banyak ya. Tergantung penyetornya siapa. Jadi per setoran satu NTPN, walaupun nanti akunnya sama, tapi ini TPN-nya merujuk ke satu setoran yang dilakukan oleh wajib setor. Jadi bisa jadi nanti dalam baris akun ini ada akun yang sama banyak dan isinya juga sama, tapi itu spesifik detailnya itu nanti merujuk ke NTPN yang berbeda pula. Ini simpan, sudah muncul di sini. Kita contohkan satu ini. Kalau mau dicetak. Cetak ya, tidak ada nama di sini. Ini contoh penginputan untuk transaksi pendapatan. Ada yang perlu ditanyakan? Tadi Mbak Sabrina sudah berhasil atau belum? Pak. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Kita praktek yang pembelian belanja. Untuk penerimaan dari potongan SPM SP2D Satker lain ini jarang ada ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ada menu ini. Tapi biasanya sih ada, cuma tidak sih semua satker dan jarang sekali ada. Tapi untuk case yang satker pengadilan agama ini, pengadilan negeri ini tidak ada sepertinya. Jadi kita langsung ke praktek pengembalian belanja. Kita input di sini, nanti kita input setoran pembelian belanja 1. Ini maksudnya adalah kita minggu kemarin di aplikasi SAS pernah membuat SPM belanja misalnya ya, gaji dan sebagainya. Misalnya ada gaji yang seharusnya tidak dibayarkan, tapi ternyata kemarin kita buatkan SPM gajinya dan itu dibayarkan, dan karena salah maka
dilakukan pengembalian belanja, artinya gaji yang sempat dibayarkan kita setorkan lagi ke negara karena dan gajinya tersebut kita tarik lagi sehingga nantinya harapannya kalau transaksi, jadi untuk transaksi pengembalian belanja ini ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya nanti memulihkan pagu, ya dipanya nanti dapat digunakan kembali, nambah dipanya lagi, yang tadinya berkurang menjadi pulih atau bertambah. Ada juga yang sifatnya hanya pengembalian belanja tapi tidak memulihkan pagu. Ini nanti ada transaksi-transaksi juga yang seperti itu. Misalnya tuntutan ganti rugi, misalnya ada keputusan dari pengadilan atau auditor atau apa bahwa si A harus mengembalikan dana sekian. Nah, dananya itu nanti bisa juga disetorkan sesuai dengan belanja yang pernah dilakukan atau menggunakan akun kepala 42 untuk pendapatan lain-lain. Biasanya ini untuk lewat tahun, tapi kalau misalnya di tahun anggaran yang sama, pengembaliannya menggunakan akun belanja yang pernah dilakukan. Nah, biasanya ini tidak diklaim atau tidak dipulihkan pagunya. Kita akan buat contoh transaksi yang pengembalian belanja yang transaksi tersebut kita pulihkan pagunya. Coba ya, kita lakukan. Adanya di menu transaksi, pengembalian belanja, daftar SSBB. Ini menunya kita tambah di sini. Tampilannya sama kayak yang pendapatan ya, tapi ada beberapa yang harus diisi di sini. Dan untuk program kegiatan output ini sifatnya mandatori ini kalau untuk pengembalian belanja. Karena kalau nanti untuk memulihkan pagu, maka dia harus merujuk ke program kegiatan output yang ada di DIPA supaya pagunya pulih. Kalau tidak ada, berarti pagunya tidak dapat dipulihkan. Kita ambil contoh di sini, tadi tanggal 15, saya ambil contoh tanggal 16. Nomor NTP juga sama. Nomor yang dibuat oleh yang menandakan bahwa kita telah melakukan penyetoran transaksi nominal ke bank tersebut. Ini KPPN Tegal, nomor NTPN juga sama. Tanggalnya ini. Ya. Nah, akunnya beda ya. Kalau di pendapatan tadi yang muncul paling atas akun kepala 4, kalau untuk di menu pengembalian belanja yang muncul adalah akun kepala 5. Ini apa ya contohnya? Ini aja deh, uang makan deh. 511.129 belanja uang makan. Jadi uang makan dibayarkan kepada seorang pegawai ketika pegawai tersebut bekerja aktif ya. Kalau cuti dia tidak diberikan uang makan. Kalau nah asumsinya ini aja, asumsinya ada yang dia seharusnya tidak menerima uang makan, tapi kemarin dihitung uang makannya. Jadi kita kembalikan. Ini sama, kita lihat di DIPA-nya, kita ambil yang mana ya. Nah, untuk gaji itu ada di kegiatan 1066.994. Dilihat dari indikator output-nya ini ya, pembayaran gaji dan tunjangan dan sekian-sekian. Ini berarti kegiatannya. 10, salah. 10.994. Jumlah setorannya terus 50.000 deh. Sumber dananya rupiah murni. Cara penarikannya juga rupiah. Jadi ini terisi semua kalau belanja. Syarat untuk dapat dipulihkan pagunya adalah untuk setoran pengembalian belanja harus terisi semua dari mulai program, kegiatan output, sumber daya dan sumber dana dan cara penarikan. Kalau ada satu elemen yang tidak ada di DIPA atau salah ngisinya, maka itu tidak dapat dipulihkan pagunya. Dan
satu lagi, kalau misalnya tadinya ada, jadinya output 994 ini di DIPA awal itu ada, tapi kemudian dilakukan revisi DIPA, dan output 994 setelah revisi itu tidak ada, sedangkan dulu belanjanya menggunakan 994, maka jika setorannya diisi menggunakan 994, maka ini tidak akan dapat dipulihkan pagunya walaupun di DIPA awal ada. Tapi karena sudah direvisi, merujuk ke DIPA terakhir, maka setoran isian ini harus merujuk ke DIPA terakhir jika ingin dipulihkan pagunya. Ini sudah kita simpan, kemudian simpan lagi. Saya mau dicetak. Muncul. Sudah, dari sini ada pertanyaan? Oh, sudah, ini atau kita lanjutkan satu siklusnya aja. Pemulihan pagu ya. Silakan dipilih pemulihan pagunya. Klik tambah di sini. Nah, ini bisa langsung pilih SSPB-nya di sini. Jadi berdasarkan surat setoran yang tadi kita isi, muncul di sini ada ya. SSPB-nya ada muncul, kita pilih. Muncul di sini. Langsung otomatis terisi. Kemudian ada tanggal persetujuan dan nomor persetujuannya. Dari KPA ini tentu saja ya. Oke, kita bikin persetujuannya 20 Februari 2019, nomor persetujuannya 001 2019 misalnya. Nah, sudah muncul. Kalau kita cetak, ini hasil cetakannya. Jadi kita tidak harus melakukan jurnal ya untuk memulihkan pagu dan sebagainya. Semuanya sudah difasilitasi dengan menu yang ada di aplikasi Saibanya. Tapi sebenarnya di balik menu itu tadi ada penjurnalan dan sebagainya. Debit kreditnya sudah dilakukan oleh sistem aplikasi Saibanya ini. Kecuali untuk jurnal-jurnal di bawah ini ya. Jadi kalau misalnya jurnal penyesuaian umum dan sebagainya ini memang dilakukan secara manual dan kita harus mengisikan akunnya apa, kreditnya berapa, debitnya berapa, jumlah rupiahnya berapa dan sebagainya. Dan kenapa dilakukan jurnal penyesuaian itu manual. Kategorinya apa untuk yang penyesuaian, apakah pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, ataukah itu beban yang dibayar di muka dan sebagainya. Ini harus kita pilih. Ini untuk pencatatan. Ini nanti kita lakukan di pembahasan Saiba yang minggu setelah ada simak dan persediaan ya, karena biar satu siklus full. Untuk pencetakan laporan juga nanti di minggu 2 minggu lagi, nanti setelah pembahasan simak. Jadi untuk minggu ini hanya terkait dengan aplikasi Saiba, kemudian kopi transaksi DIPA ya, dan sebagainya, karena kita sudah langsung otomatis. Jadi apa yang ada di aplikasi Silabinya, apa yang ada di aplikasi SASnya sudah masuk semua ke dalam aplikasi Saibanya, sehingga laporan keuangan dari Satker tersebut dari sisi transaksi keuangan sudah dapat tercapture atau tertangkap di aplikasi Saiba. Nanti tinggal menunggu transaksi-transaksi pencatatan asetnya yang berasal dari aplikasi Simak BMN maupun aplikasi persediaan. Kalau nanti sudah bergabung semua di aplikasi Saiba, maka kita bisa melakukan jurnal penyesuaian, jurnal umum, ataupun pencetakan laporan keuangan dari sisi buku besarnya. Tapi kalau dari sisi keuangan sudah semua dilakukan. Dan ini ada proses posting di sini. Jadi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut
ditransfer sepenuhnya ke buku besar, akan ada proses posting. Dan kalau dilihat di SPM yang kita buat di aplikasi SAS minggu kemarin, tidak ada transaksi yang menggunakan akun. Oh, ada akun persediaan pembelian. Jasnya habis. Mana tadi? Ada kemarin kita bikin ini ya SPM untuk pembelian ATK ya. Itu harusnya nanti membentuk persediaan. Jadi kalau misalnya belum ada transfer dari aplikasi SIMAK maupun aplikasi persediaan, seharusnya nanti di dasar ada pos persediaan yang belum diregister. Coba nanti kita lihat. Ini kita lakukan posting ya. Kita lakukan posting. Jadi kalau posting ini berarti misalnya kita akan melakukan periode rekon itu di bulan Februari, maka untuk postingnya ini yang kita lakukan adalah bulan 1 dan bulan 2. Walaupun kita tahu ya bulan 1 tidak ada transaksi apapun, tapi mekanismenya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nanti melakukan rekon di bulan Agustus, misalnya di bulan 8, maka kita melakukan posting itu dari bulan 1 sampai dengan bulan 8. Dari awal lagi diulang lagi sampai bulan 8. Fungsinya adalah untuk memastikan transaksi-transaksi yang telah kita lakukan itu terangkut semua. Jadi contohnya gini, kita rekon di bulan 8, kemudian pada saat rekon di aplikasi e-rekon tadi, ada transaksi yang tertinggal atau tidak sama dengan catatan yang ada di SPAN misalnya. Misalnya kita tidak melakukan atau terlewat pencatatan atau pendapatan yang di SPAN itu diakui di bulan 8, tapi kita tidak mencatatnya dan pendapatan setoran tersebut dilakukan di bulan Mei misalnya, tapi di kita tidak terlewat untuk mencatatnya dan ketahuan ketika dilakukan rekon ada sisi yang tidak match atau tidak sama antara ADK yang kita kirim dengan ADK yang dari sisi SPAN. Nah, ketika selesai rekon, kemudian setelah itu kita lakukan pencatatan di bulan Mei tadi, maka sedangkan proses rekon sudah berakhir, maka itu akan muncul transaksinya di bulan rekon berikutnya, periode rekon September misalnya. Itulah kenapa bulan 1 sampai dengan periode rekon itu harus kita lakukan posting ulang. Jadi kita lakukan posting ya. Selesai. DIPA-nya ada nih 25 record di bulan Januari ya. Kemudian bulan 2 posting ulang. Selesai. Ini ada 4 SPM, 2 penerimaan, 1 pemulihan pagu yang tadi kita lakukan ya. Semua. Kalau mau lihat jurnalnya juga ada di sini. Nih, jurnal lengkapnya ada di sini. Sudah, kita sampai bulan 2 aja. Berarti transaksinya sudah selesai. Kita sudah posting. Ini tidak ada satker di kita yang berubah kode. Saldo awal juga kita tidak, 2018 tidak ada ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pengambilan saldo awal. Tapi kalau misalnya ini kita nanti berlanjut terus sampai 2020, maka ada proses pengambilan saldo awal. Ini minggu depan, kalau kita sudah praktek aplikasi persediaan maupun aplikasi SIMAK BNN. Coba kita lihat untuk buku besarnya, dari sisi kasnya. Tanggal seluruh jenis transaksi. Ini nggak usah. Sulit. Banyak banget ya. Jadi
satu transaksi bisa menghasilkan banyak jurnal, sehingga kalau dicetak buku besarnya, walaupun cuma 4 STM, ini bisa sampai berapa lembar ya? 8 lembar. Ini besarnya. Coba kita lihat di sisi neraca percobaannya. Bulan tujuh. Nih, belanja keperluan perkantoran, beban keperluan perkantoran. Dari kalau dari sisi aktual masuknya ke beban. So, kalau dari sisi kas, siskasnya kita lihat masih belanja keperluan perkantoran. Kalau minggu depan di aplikasi persediaan kita catat persediaan, maka nanti akan membentuk akun persediaan. Jadi ini jenis-jenis laporannya ya. Biasanya untuk kalau buku besar ini, buku neraca percobaan ini, laporan operasional ini, laporan perubahan ekuitas, neraca juga ini. Ini hanya UP-nya saja. Laporan ini lengkapnya nanti ketika sudah muncul, sudah masuk transaksi aset ya. Kalau sudah muncul aset nanti bisa kita cetak untuk laporan-laporannya. Selanjutnya backup, jangan lupa kita backup BCK di foldernya. Ada 40 transaksi segala macam, jadi diingat-ingat nama filenya ini KD sekian BCK. Jadi kalau misalnya nanti kita install ulang atau sebagainya, supaya tidak input ulang, bisa langsung restore di sini. Ini untuk overview aplikasi Saiba, iRecon, kemudian instalasi setup aplikasinya juga sudah, import data DIPA, transaksi belanja, pendapatan, transaksi pembelian belanja. Minggu depan kita belajar aplikasi persediaan, data persediaan apa, dan ini sepertinya masih sama ya, waktunya sangat banyak nanti. Jadi kalau bisa nanti akan saya seling-seling dengan latihan-latihan aplikasi SAS ketika sudah selesai penyajian ini misalnya. Jadi kalau yang ini karena sudah selesai, nanti kita belajar aplikasi SAS lagi. Jadi harapannya minggu berikutnya untuk persediaan ini cepat sih harusnya nanti, kecuali kalau nanti kita latihan persediaan banyak ya transaksinya. Kalau ada waktu nanti kita latihan, saya buatkan latihan juga aplikasi SAS. Berikutnya minggu depan juga sama, kita buatkan juga latihan aplikasi SAS dan sebagainya. Ini Saiba terakhir, nanti kita
terkait laporan keuangan. Mungkin yang minggu terakhir ini baru nanti kuis ya, kuis aplikasi SAS. Tapi sebelum itu nanti kita banyakin praktek di sini untuk aplikasi SAS. Baik, sebelum latihan, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait aplikasi Saiba ini untuk transaksi keuangannya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk mencatat transaksi pendapatan yang udah dicatat di aplikasi SAS itu berarti nanti masuknya ke modul apa ya, Pak? Modul bendara penerimaan, silabi penerimaan. Oh, iya. Hmm. Kalau itu, Pak, saya boleh tanya tentang aplikasi yang GPP, Pak. Kenapa? Kan GPP-nya. waktu itu sudah pernah input di Satker yang buat ujian itu, Pak. Kalau misalkan datanya itu di copy, ada pilihannya nggak ya, Pak? Jadi pindah Satker gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya mau pindah Satker itu? Iya, jadi pegawainya sama tapi di copy ke Satker lain gitu. Ada pilihannya nggak ya, Pak? Enggak, sepertinya nggak ada, harus input sendiri itu. Kecuali ada menu transfer pegawai dari Satker A ke Satker B, itu pun transfer pegawai ya. Tapi kalau di aplikasi GPP sepertinya coba kita lihat. Ini kan maksudnya dipindahin kan? Oh, enggak. Bias dulu ada kirim pegawai ini. Nah, ini biasa ini. Kirim pegawai pindah baru ke terima, sebentar. Harusnya ada terima pegawai. Terima data pegawai dan gaji. Nih, kalau ada file ini berarti si pegawai sambungan harus kirim ini, kirim misalnya. Berarti dia prosesnya pindah. Tapi kalau copy langsung untuk apa namanya? Ini tidak bisa sih sebenarnya. Chat anak Satker. Kalau yang di menu pegawai terus kirim pegawai pindah sama terima data pegawai pindahan itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Kirim pegawai pindah. Ini Iya, ini Pak. ya. Ini untuk menerima memproses, jadi menghilangkan ini contohnya ya, Lintang Wasini proses pindah. Ini untuk melakukan, jadi kalau misalnya Lintang Wasini ini pindah atau mutasi ke satuan kerja lain ya, satuan kerja lain, maka diproses pindahnya atau kirim pegawai pindahnya ke sini sehingga nanti akan ada gaji terakhirnya itu dibayar tanggal berapa, gaji terakhirnya yang dibayar dia. Jadi untuk memastikan bahwa si pegawai ini nanti tidak double mendapatkan gaji di dua Satker. Jadi kalau maksudnya adalah memindahkan pegawai atau mutasi dan sebagainya, ada menunya memang. Jadi ketika sudah dipindahkan ini Lintang Wasini ke Satker lain misalnya, maka di Satker lain tersebut harus nih udah pindah dia. Maka di Satker lain tersebut harus melakukan terima data. Jadi
Satker Tegal ini, Satker ini tadi sudah kirim, maka di Satker yang si Lintang Wasni tadi pindah baru, maka dia akan terima data kemudian proses. Maka akan otomatis muncul di aplikasi Satker barunya tadi. Tapi kalau misalnya memindahkan secara apa namanya dari Satker A ke Satker B, ini tidak ada menu khusus ya. Dia harus melewati menu ini, menu kirim, terima data pegawai pindahan dan sebagainya. Dan nanti harus dilaporkan ke KPPN terkait pegawai pindah maupun pegawai baru. Jadi kalau nanti di soal UAS ya ada pegawai yang sama untuk inputnya, seharusnya sih lebih aman sih input dari awal ya supaya tidak ribet, harus input dari awal aja untuk GPP-nya, untuk pegawainya nanti di aplikasi GPP-nya, tidak melalui fitur-fitur menu kirim-kirim dan terima ini. Sebaiknya sih seperti itu nanti kalau terkait dengan ujian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Baik, kalau tidak ada, ini saya ada soal, nanti saya kirimkan ke WA ya. Nah. Bentar ya. Saya ini saya taruh di LMS itu barusan, akan di download masing-masing. Ini soal latihannya nanti kita. Ini nggak sampai selesai nanti ya. Mohon izin mungkin nanti untuk siang ini saya agak tidak sampai jam 1.
karena ada keperluan mendesak. Ya, Mbak Retno mungkin sampai 12:30 nanti Mbak Retno ya. Baik, Pak. Ini tapi kita coba bahas di sini ya. Nanti kalian kalau bisa diteruskan sendiri di rumah, nanti dikirim ke saya PDF-nya. Jadi nanti saya bisa review kalian apa ada yang kurang atau tidak. Apa yang misalnya kurang kan nanti ketahuan nanti di UAS apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan ya. Jadi nanti kalau bisa kerjakan sendiri, kalau misalnya bingung nanti bisa ditanyakan di grup. Kalau misalnya sudah dikerjakan sendiri, dikirim ke saya. Nanti bisa dikirim ke grup juga nggak apa-apa. Bukan tugas ini, tapi kalau misalnya kalian kerjakan sendiri dan PDF-nya dikirim ke saya, nanti saya bisa review sedikit kira-kira sudah pas atau belum nanti. Jadi kalau misalnya nanti ujian tidak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini oh ya di barcode-nya belum ya. Nah, saya upload juga deh. Sebentar. Ini latihan juga upload DIPA dan ininya supaya nanti takutnya di UAS itu ada juga upload file DIPA-nya. Jadi harus dilakukan. Nih, tadi sudah saya upload latihan SAS, kemudian ini contoh ADK DIPA-nya, ini cetakan DIPA-nya. Coba kita lakukan ya. Saya simulasikan, tapi nanti kalian teruskan sendiri. Ini mungkin nanti kalau di UAS bentuknya cerita ya atau apa, tapi intinya adalah ini. Satuan kerjanya, kodenya kalian nanti catat berapa kode satkernya supaya memudahkan pada saat penginputan. Karena untuk setup user segala macam pejabat nanti harus ingat nih kode satkernya. Kemudian KPPN terkaitnya juga apa? Bisa langsung dilakukan. Kemudian file DIPA dan barcode-nya juga bisa dilihat ya. Jadi untuk informasi setup referensi ini dicatat nanti kalau menemukan soal yang bentuknya cerita ini bisa dipedomani. Admin berarti ya. Admin. Coba tayang. Oh, belum pernah ngisi berarti. Ya, untuk pertama nanti langkah-langkahnya. Nah, saya pernah bikin nggak ya? Ini langkah aplikasi SAS-nya ya, ini udah pada punya belum? Kalau belum saya share di grup ya. Nanti saya share di grup ini. Ini referensi satker pertama ya, berarti untuk referensi satkernya kita pilih referensi 1 satkernya. Kemudian ini karena ini masih Mahkamah Agung ya. Jadi kalau karena kode satkernya kan tadi beda ya. Jadi nanti dilihat hafalin kode satkernya Politeknik STAN, dicentang default-nya, keluar. Setelah itu langkah berikutnya adalah referensi KPPN-nya.
referensi KPPN. Berarti dipilih di referensi 1, KPPN 019. 2 diisi defaultnya dicentang, keluar. Setelah itu logout, login ke admin. Supaya memastikan bahwa ini sudah berubah sesuai dengan kode satker tadi yang diubah. Admin lagi. Nah ya, ini sudah berubah nih. Lihat di sini dapat Kementerian Keuangan, BPPK, Politeknik Keuangan Negara Stan. Kalau sudah berubah, kemudian lanjut transfer Pagu ADK ke DIPA. Nah, berarti pastikan bahwa Pagunya sudah ini Pagunya saya pindahkan ke folder C, aplikasi SAS. Nah, kita pindahkan ke sini. Ini transfer Pagu dan revisi Pagu. 2019 ya. Kemudian foldernya, ini aplikasi SAS 2019. Ini, nah muncul di sini kan. Centang, barcode-nya, lihat di sini. Ini bukan ya? Oh ya. Ini barcode-nya pojok kanan atas ya. Pertahankan. Pilih. Sudah selesai ya. Keluar. Coba kita tayang sini. Sudah muncul untuk Pagunya. Sudah berhasil Pagunya muncul. Kemudian langkah berikutnya ini referensi kode PPK. Referensi 1 kode PPK. Ini berarti ini kita tambah ya rekam. Kode PPK-nya 01. Di mana-mana 01 ya, 477.198. Nama PPK-nya tadi. Politeknik Keuangan Negara. Keluar. Kemudian langkah berikutnya setup user ya. 3 user kita setup di sini. Kecuali nanti misalnya di soal ada user bendara penerimaan, maka ikutin di soal. Tapi kalau misalnya ini defaultnya ini PPK, PPSPM, bendara pengeluaran. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya teruskan. Kemarin kita sudah setup user ya, user lama. Ini user LPJ-nya, satkernya Pengadilan Negeri, user SPP-nya, satkernya Pengadilan Negeri, ini juga sama. Jadi kita bikin baru lagi, kecuali admin kita tidak bikin baru. Jadi mulai dari LPJ, SPM, SPP ini kita bikin baru semua ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal dengan satker yang lain, maka kalian bikin 3 lagi user baru lagi. Jadi ini
SPP dulu. SPP 1. Namanya terserah ya, supaya memudahkan kalian terserah. Berapa nih? 4. Levelnya 2, operator. SPP itu menunya 1. IPA. Kode satkernya dipilih 477. 98 yang stand. IPA. Nah, ini yang SPP. Jadi kalau kita login ke sini, nanti refernya ke, jangan salah login ya. Ini refernya ke sini. Kemudian yang SPM, PM1. Levelnya 2, menunya 2. Kode BPK-nya ini dia, 47719. Kemudian rekam lagi LPG. Ya 2, LPG itu 4. Darah pengeluaran 4. Pilih. Nah, pilihnya ini. Kode BP. Bukan ini kali, datang dulu. LPG 1. Ini tuh. Oh, belum diisi defaultnya. Kita skip dulu yang LPG-nya nanti. Belum muncul. LPG-nya kita skip dulu. Referensi BPP sekarang. Referensi BPP. BPP. Tambah. Pastikan satkernya berubah sih sebenarnya. Satkernya belum berubah ini. Kita skip dulu aja. Setelah itu nomor SPP, referensi nomor SPP. Nah, ini kita bikin lagi. 2019, satkernya 477198001 A. Kemudian bank pos tidak kita lakukan, supplier nanti pejabat dulu, nomor kontrak dulu, terus sekalian rekam. Oke, kemudian alamat kantor boleh direkam. Alamat digital.
Provinsi Provinsi Jawa Barat ya. Apa lah ya? Berapa kode pos? Teleponnya 021. Sudah disimpan, set sebagai default. Oke, keluar. Jabat. Ini kita rekam ulang. Jangan lupa karena ini merefernya ke satker yang ini. Karena kita mau bikin baru, jangan sampai terlewat ya. Untuk satkernya harus satker sesuai dengan nicknya. Saya nggak apa-apa. Dan KPA. Nah, kita rekam lagi. Kita itu rekam lagi. Kamu terakhir yang bendahara. Ya, ini centangnya defaultnya diubah. Keluar dulu. Tiga-tiganya kita centang. Buat. Nah, berarti yang belum tadi user ini ya, user ini udah muncul. User bendahara ya. PPJ1. Nah, udah berhasil. Udah berhasil inputnya. Jadi kalau misalnya tadi case-nya sama seperti saya, nanti pas ujian LPJ-nya kok kode satkernya nggak mau berubah, dilewatin dulu aja, baru balik lagi. Itu tipsnya. Kemudian tadi yang belum BPP ya, coba BPP kita balik lagi, tambah. Ini masih lama, coba kalau ini belum, ini juga belum. Nggak bisa. Kita lewat dulu aja nih, ini belum berubah nih. Oh, hapus dulu sepertinya. Hapus. Terus data selesai, kecuali BPP. Nah ini, udah muncul nih nomor 2 nih. Edit satkernya yang kedua muncul ini. Simpan data. Oke. Ini sudah muncul di bawah, Kembali ke BPP sudah juga. Nah, supplier nih. Supplier ini
Kita kembali ke soal suppliernya. Ini ada A, B, dan C. Nah, C ini sebenarnya opsional ya, karena tadinya saya masukkan transaksi pembayaran honor PPNPN, tetapi belum sempat. Jadi kalau mau di input sebenarnya nggak apa-apa kalau mau bikin, tapi kalau yang tipe 1, tipe 2 sudah kemarin ya. Nah, kita sesuaikan ini untuk tipe kedua penerima pihak ketiganya, karena di sini ada transaksi pembayaran listrik, berarti untuk suppliernya nanti PLN. Ini untuk satker baru harus ada bendera pengeluaran, jadi harus diinput tipe satunya. Jadi coba saya simulasikan untuk tipe 1 suppliernya. Ini yang kemarin ya, jadi kita rekam lagi dengan satker yang berbeda. Jadi dalam satu aplikasi bisa terdiri dari bermacam-macam kode satker ya. Jadi apa yang kalian input di sini nanti biarkan saja, nanti tidak usah dihapus atau dikosongkan ya. Kecuali nanti untuk Faiba itu sepertinya harus dikosongkan karena tidak bisa multi satker itu nanti. Ini 198 tipe supaya tipe 1 muncul di sini, tidak ada yang dirubah di sini, juga hanya digit ininya yang digit berapa sih? 8 sampai 10 yang berubah. Kemudian email kayak ini teleponnya juga sama, tambah alamat. Jadi nanti di soal tidak usah terlalu detail ya. Saya tidak cek yang seperti ini. Tapi yang jelas terpenuhi semua syaratnya, tidak ada yang terlewat. Kemudian tambah rekening, bank pusatnya enter, dipilih misalnya Bank BRI, di enter lagi, dipilih lagi BRI apa, silakan bebas enter lagi. Nama rekeningnya ini simpelnya seperti ini, nama rekeningnya 9. Kemudian lokasinya Jakarta ya, lokasi juga hanya sebagai syarat saja sebenarnya. Kosong sebenarnya nggak salah nih, ada kosong. Langsung simpan rekening. Ini simpan alamat, simpan. Jadi terbentuk ya bendera pengeluaran. Sekarang kita bikin lagi satu lagi untuk yang tipe 3, tipe 2. Tipe 2 nih, ini 001 berarti ini 002. 002. Ini PLN. Sini mau bikin sama juga apa? Ini PLN email.com 021. Oke, tambah alamat. Di mana ya? PLN itu di Jakarta mana? Blok M ya. M hanya ada DKI Jakarta. Negaranya tambah rekening. Enter rekening PLN ada di Bank Mandiri misalnya. Nama banknya di nama rekeningnya PLN, nama rekeningnya isinya saya kosongin, disimpan. Nih untuk yang tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3 mana tadi? Tipe 6 nanti untuk PPNPN ya sama seperti yang tipe pegawai gaji tadi sebenarnya. Tapi ini kita skip dulu aja nanti karena untuk transaksinya tidak ada yang honor PPNPN ini, honorernya dapat honor. Jadi itu sudah semua berarti keluar
keluar. Dicek lagi ya. Kode PPK sudah, user sudah, satker sudah, SPP sudah, KPPN sudah, bank pos tidak diisi, supplier sudah, pejabat juga sudah, nomor kontrak sudah, BPP sudah, alamat kantor sudah. Kalau sudah semua, maka ini opsional ya, setting bank operasional itu maksudnya di sini. Kalau misalnya di soal ada satker ini, KPPN ini bank operasional satunya apa gitu. Kenapa? Halo? Enggak ya? Oke, ini opsional. Kemudian, ini ya, menu pembagian pagu ini penting. Jadi harus dilakukan. Menu pembagian pagu ya. Jadi, kalau misalnya nanti ada PPNPM, maka ada dua, pembagian pagu dan pembagian pagu PPNPM harus dilakukan. Ini yang pembagian pagu biasa. Ini kode satkernya dirubah dulu. Ya, sudah berubah. Klik di sini, kode PPK diisi 01. Bentar. Otomatis muncul. Semua terbagi semua ke sini. Save. Simpan. Keluar. Kemudian dokumen pengesahan juga opsional. Kalau ini jaga-jaga aja supaya di soal misalnya ada menggunakan di dasar hukum pembayaran menggunakan DIPA nomor sekian. Di sini ada namanya dokumen pengesahan di mana 01 itu Undang-Undang APBN. Kalau misalnya nanti DIPA yang disebutkan di soal nggak ada, tinggal diubah di sini misalnya. Dan di sini ini apa? Ya, tinggal muncul di nomor 1 nanti. Sehingga sesuai dengan soal yang diminta. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak nyampe di sini juga nggak masalah, ini nggak usah dilakukan. Terakhir backup. Jadi jangan lupa di backup, walaupun ini misalnya nanti ujian, tapi harus tetap di backup supaya nanti kalau ada apa-apa, kita tinggal restore lagi, tidak mulai input dari awal. Jangan lupa di backup. Mau dipisahkan juga bisa. Oke, proses backup selesai. Ini setting referensi sudah selesai. Itu kira-kira bahkan waktu setengah jam kali ya. Itu kalau misalnya satu soal itu sebenarnya sudah selesai semua. Kalau dibuat satu soal. Nah, satu soal lagi nanti adalah menginputkan transaksi. Jadi kalau misalnya satu siklus, gambaran saya sih kalau misalnya nanti yang buat soal Toskonya itu nanti bikin soal sih, kalau asumsinya soal pertama setup preferensi SAS, soal kedua itu menginput di transaksinya, SPP, SPM, dan sebagainya. Soal ketiga itu nanti input di silabinya. Soal keempat bisa saibanya. Soal kelima bisa, ya berapa soal jadinya. Mungkin pilihan ya kali ya. Ini untuk setupnya sudah, transaksinya UP, silakan nanti dilakukan sendiri di rumah. Kalau misalnya ada yang kesulitan, nanti bisa ditanyakan di grup. Ini kalian kerjakan sendiri ya. Saya sudah simulasikan, ini seharusnya tidak ada masalah. Untuk penomoran SPP sebenarnya bisa dikosongkan aja misalnya. Jadi defaultnya otomatis given ya. SPP 1. Ini biar kalian nggak salah user, lalu lihat di pojok kanan bawah ini kode satkernya apakah sesuai atau tidak. Oke, kalau misalnya rekam, jenis SPM-nya apa misalnya UP, UP berarti nomor 10 ya. Untuk penomoran SPP ini sebenarnya kosong juga nggak masalah nih. Makanya di soal ini kan tidak ada nomor berapa SPP, nomor SPM berapa, bebas, tapi tanggalnya ada. Jadi tanggal yang ikut di situ, untuk nomor langsung di enter juga nggak masalah. Tanggalnya misalnya berapa ini? Tanggal 2 Januari. Langsung Januari 2019. Dah, kayak gitu aja ya. Kuncinya ada di sini, jenis SPM. Lihat di soal, jenis ini transaksi UP berarti jenis SPM UP, pembayaran listrik berarti bayar langsung kan ke PLN-nya,
berarti pakai SPM LS langsung nih, nomor 7 S. Oke. Karena ke PLN nggak pakai kontrak, maka non kontraktual. Nanti kalau pakai kontrak berarti kontraktual, nanti di input kontraknya seperti apa. Coba kalian kerjakan sendiri ini soalnya. Bukan tugas ya, cuman saya rekomendasikan untuk dibuat sendiri, kemudian dikirim ke saya. Model pengirimannya bisa mengikuti yang UTS kemarin, dijadikan satu PDF, kemudian menggunakan kalau SPP, SPM itu biasanya ada namanya dan NIP-nya, nah itu makanya menggunakan nama dan NIP kalian. Buku kas umum ini tidak ada nama dan NIP, tapi coba dicetak di LPJ ya, di bendahara pengeluaran, ada buku kas umum, kemudian berita acara pemeriksaan kas bendahara, periode. Ini yang nomor 3 ini pilihannya, nomor 3. Kalau nanti kalian cetak berita acara pemeriksaan, ininya pilih yang nomor 3 ini. Kemudian cetak laporan pertanggungjawaban LPJ. Ini latihan ini, kalau misalnya minggu depan saya bisa ada waktu, saya buatkan latihan lagi. Kalau misalnya nanti aplikasi persediaan sudah selesai dibahas, bisa latihan SAS lagi dengan tipe transaksi yang berbeda. Silakan dikerjakan nanti selama seminggu ini. Silakan kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke saya melalui email juga bisa, melalui WhatsApp juga bisa, supaya bisa saya review. Kalau bisa lewat WhatsApp bisa langsung saya review sih sebenarnya, supaya simpel nanti kira-kira kalian sudah pas belum untuk ngerjainnya, sehingga nanti pada saat ujian itu tidak bingung lagi seperti apa. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Saya mohon maaf tidak sampai full jam 1 ini, ada urusan mendadak. Jadi Saiba tadi kurikulumnya sudah disampaikan, seluruh transaksi keuangan yang pernah kita lakukan sudah bisa ditransfer ke Saiba. Kalau simulasi prakteknya seharusnya nanti bisa dilakukan. Minggu depan kita belajar aplikasi persediaan, minggu depannya lagi aplikasi SIMAK, setelah itu baru nanti belajar lagi, balik lagi ke aplikasi Saiba untuk seluruh full transaksinya, maupun transaksi keuangan maupun transaksi aset. Baru setelah itu nanti minggu terakhir kita bisa latihan tugas ya untuk pembuatan kuisnya. Tapi seharusnya gampang nanti untuk nambah nilai kalian aja nanti. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, nggak apa-apa ya, saya tutup sebelum sampai jam 1. Mbak Retno aman ya? Halo? Mungkin Retno masih keluar, Pak. Oh, iya. Ada gangguan mungkin, nggak ada di sini. Ya udah saya tutup ya, mohon maaf, ini nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan disampaikan melalui grup. Intinya tetap dilatih nih, luangkan waktu lah antara setengah jam sampai 1 jam untuk mengingat-ingat kembali kira-kira apa yang harus dilakukan. Kenapa harus diulang-ulang terus? Karena pertama, siapa tahu aplikasinya bermasalah pada saat melakukan suatu transaksi ya, ada error dan sebagainya. Kayak semalam Mas Alvin ya, bermasalah, sudah ketahuan, sehingga nanti pada saat UAS juga tidak langsung terburu-buru atau mentok gara-gara aplikasinya tidak kooperatif dan sebagainya. Silakan dikerjakan, nanti disampaikan ke saya untuk saya bisa evaluasi kira-kira sudah pas atau belum. Dan sampai ketemu minggu depan, tetap jaga protokol kesehatan untuk
daerah kalian kalau misalnya PSBB tolong dijaga benar, karena banyak ya kejadian teman-teman dekat kita terkena positif dan sebagainya. Dan kalian juga harus tetap fit sampai dengan nanti sampai seterusnya sih sebenarnya. Demikian, jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf saya akhiri sebelum sampai jam 1. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi